Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar atau membahas materi tentang pengenalan dan basic Cisco. Dan pembahasannya yaitu meremote dengan menggunakan real device, meremote pada paket tracer, perintah dasar Cisco, service password encryption, konfigurasi IP address pada Cisco router, dan perintah end teman-teman. Nah, langsung aja ke videonya, teman. Nah, teman, di sini ada kabel, laptop, PC, dan juga switch juga, teman-teman. Nah, pada switch ini ada port, teman-teman. Yang ini, teman-teman. Namanya port. Nah, port ini namanya adalah interface, teman-teman. Dan interface ini nantinya akan dimasukkan ke PC atau laptop, teman-teman, atau PC. Nah, di sini ada yang namanya port console, teman-teman. Nah, ada teman-teman ada bacanya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kegunaan port console ini mengkonfigurasi atau meremote pada contohnya pada PC teman-teman atau laptop dengan menggunakan kabel ini, teman-teman. Nanti kabel ini akan terhubung ke port console dan yang satunya lagi akan terhubung ke laptop misalnya atau juga ke PC, teman-teman. Nah, itu teman-teman video tentang atau pembahasan dari meremote menggunakan real device, teman-teman. Later. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah meremote menggunakan real device. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan Cisco Packet Tracer, teman-teman. Langsung aja teman-teman. Teman-teman dimasukkan switch ini dan PC, teman-teman. Teman-teman ke connection, teman-teman bisa lihat sendiri ada banyak jenis-jenis kabel, teman-teman. Dan untuk automatically close connection type itu udah default, teman-teman, untuk menghubungkan yang EPA kemarin, teman-teman. Di kemarin. Nah, untuk yang meremote, teman-teman, di sini ada yang namanya konsol, teman-teman. Yang namanya kabel konsol. Langsung aja teman-teman hubungkan. Teman-teman pilih konsol, sambungkan ke RS232, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk meremote atau mengkonfigurasi itu ada dua cara, teman-teman. Yaitu untuk langsungnya yang ke satu yaitu langsung ke switch, teman-teman, yaitu ke menu tab CLI. Nah, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa langsung mengkonfigurasi sini, teman-teman. Dan yang kedua yaitu untuk dengan PC, teman-teman. Tetapi sebelumnya teman-teman harus menghubungkan yang namanya kabel konsol ini, teman-teman, yang seperti tadi. Langsung aja teman-teman tab ke desktop, pilih terminal, ke saja. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, teman-teman langsung bisa konfigurasi di sini, teman-teman. Sebenarnya sama aja, teman-teman, untuk konfigurasinya. Namun untuk real device, untuk switch itu tidak ada tampilan layarnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan remote ini, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman kurang kelihatan untuk teks CLI-nya yang seperti ini atau Linux. Teman-teman langsung ke option, ke preference, teman-teman pilih font. Nah, ada di sini ada CLI, teman-teman bisa atur sendiri ukuran fontnya. Teman-teman mungkin ingin 14 atau 18, teman-teman pencet apply.
teks, teman-teman. Teman-teman, sampai di sini. Nah, itu teman-teman untuk meremote dengan menggunakan Cisco pakai Tracer. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang remote teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang perintah dasar Cisco teman-teman. Langsung aja teman-teman hapus untuk PC-nya di sini. Lihat. Nah, teman-teman masuk pada menu tab CLI pada switch ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat untuk di sini ada simbol atau tanda teman-teman, tanda lebih besar teman-teman, yang berarti kita sudah memasuki yang namanya mode user teman-teman atau level user teman-teman. Nah, teman-teman coba ketikkan tanda tanya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk mode user ini teman-teman komennya terbatas teman-teman. Untuk kita melakukan konfigurasi teman-teman, dikarenakan komennya yang terbatas teman-teman. Dan pada mode user ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk mode user teman-teman. Yang kedua teman-teman yaitu ada yang namanya teman-teman ketikkan enable. Nah, kalau teman-teman melihat ada tanda pagar teman-teman, yang berarti teman-teman sudah memasuki yang namanya mode privilege teman-teman. Nah, teman-teman masukkan tanda tanya, ketik tanda tanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk komennya pada mode privilege ini lebih banyak teman-teman daripada yang tadi teman-teman. Nah, banyak seperti information ping, reload, start, dan lainnya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya more teman-teman atau lainnya. Teman-teman bisa ketikkan enter. Nah, teman-teman bisa memunculkan komen lainnya yang tidak terlihat teman-teman, atau teman-teman bisa memunculkan komen dengan enter, namun hanya satu komen, satu enter teman-teman. Sedangkan yang ada yang satunya lagi, teman-teman bisa melakukan memakai spasi teman-teman untuk memunculkan semua atau sekaligus komen pada mode privilege ini teman-teman. Untuk teman-teman bisa melakukan atau memakai komen-komen untuk melakukan konfigurasi teman-teman pada mode privilege ini teman-teman. Nah, yang terakhir, yang ketiga ya teman-teman, ada yang namanya teman-teman ketikkan teman-teman. Teman-teman enter. Nah, setelah ada tulisan config teman-teman yang berarti sudah memasuki yang namanya mode global konfigurasi teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa melakukan konfigurasi semua yang teman atau konfigurasi semua teman-teman kalau mau konfigurasi teman-teman seperti itu. Coba kita ketikkan tanda tanya teman-teman. Nah, di sini ada lebih banyak lagi teman-teman untuk komennya pada mode global ini teman-teman, dan di sini masih ada more, teman-teman pencet spasi. Nah, teman-teman bisa melakukan atau memakai komen ini teman-teman untuk melakukan konfigurasi teman-teman pada mode global ini teman-teman. Nah, untuk pada mode yang tadi teman-teman yaitu mode privilege, teman-teman bisa ketikkan exit X teman-teman untuk kembali. Nah, untuk mode privilege ini teman-teman hanya bisa menggunakan komen teman-teman, komen yang tadi teman-teman, yang mode
replace teman-teman, namun tidak bisa melakukan konfigurasi teman-teman. Yang bisa melakukan konfigurasi teman-teman harus melakukan atau memasuki pada mode global konfigurasi teman-teman yang tadi. Nah, teman-teman bisa melakukan konfigurasi semua yang teman-teman mau untuk mengkonfigurasikannya. Nah, itu teman-teman untuk perintah dasar Cisco teman-teman. Dan teman-teman harus tahu teman-teman untuk mode-mode ada yang namanya mode user atau level user, mode privilege, dan yang terakhir yaitu mode global konfigurasi teman-teman. Teman-teman itu tentang atau pembahasan perintah dasar Cisco. Nah, oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang perintah dasar Cisco. Sekarang kita akan membuat password teman-teman, agar password ini bisa melindungi konfigurasi switch kita teman-teman, bisa aman teman-teman dari hack orang lain. Nah, langsung aja teman-teman pada tab CLI teman-teman. Nah, teman-teman masuk pada mode privilege. Nah, teman-teman juga masuk pada mode konfigurasi global konfigurasi teman-teman. Teman-teman. Nah, teman-teman untuk mode konfi pagar ini teman-teman, yaitu untuk mengubah atau mengkonfigurasi atau melakukan konfigurasi teman-teman. Sedangkan yang mode pagar ini yaitu mode privilege hanya bisa beberapa, tidak bisa konfigurasi teman-teman, hanya bisa beberapa tes teman-teman. Nah, sedangkan yang satunya lagi yaitu mode user teman-teman, hanya bisa terbatas untuk tesnya teman-teman, melakukan tes. Langsung aja teman-teman untuk password teman-teman, untuk teman-teman ketikkan enable password teman-teman. Nah, untuk passwordnya misal di sini kita akan menggunakan password 123 teman-teman. Teman-teman enter. Nah, setelah ini teman-teman kembali yaitu dengan exit teman-teman, exit lagi. Nah, kegunaan exit tadi kegunaan password tadi teman-teman yaitu untuk aman teman-teman, untuk tidak terkena hack teman-teman. Nah, contoh kita langsung aja masuk ke mode privilege teman-teman. Nah, di sini kita harus memasukkan password teman-teman, yaitu teman-teman misalnya teman bertanya tanya teman-teman, kenapa kita sudah mengetik tapi tidak ada passwordnya? Karena defaultnya seperti ini teman-teman dari sananya. Contohnya teman ada teman kalian yang di samping kalian ingin melihat passwordnya teman-teman, tapi tidak bisa teman-teman. Itu teman-teman untuk enable password. Nah, misal di sini teman-teman lupa untuk passwordnya, teman bisa ke sauran teman-teman bisa lihat untuk enable passwordnya 123. Nah, itu untuk sauran teman-teman, yaitu lihatkan konfigurasi pada switch teman-teman. Kan kita sudah konfigurasi pada switch ini yaitu enable password. Nah, teman-teman untuk enable password ini tidak aman teman-teman, atau masih belum aman teman-teman, karena kan bisa kena hack teman-teman, karena terlihat untuk passwordnya. Nah, teman-teman ada yang namanya enable secret teman-teman. Teman-teman ke mode konfigurasi terlebih dahulu teman-teman, kontek. Nah, teman-teman komen enable
secret teman-teman. Nah, untuk passwordnya teman-teman, saat di sini saya menggunakan Cisco. Enter. Nah, teman-teman exit saja. Exit. Nah, teman-teman ke mode privilege. Nah, untuk di sini teman-teman, teman-teman bisa menggunakan password yang enable, yang password atau yang enable secret tadi teman-teman. Kita misal mencoba yang Cisco, CISCO. Enter teman-teman. Ke Sovereign. Nah, untuk enable secret ini teman-teman, seperti kayak diblokir teman-teman, tidak terlihat teman-teman untuk passwordnya. Sedangkan yang enable password itu kelihatan teman-teman, jadi mudah nge-hack teman-teman, atau masih aman teman-teman, atau masih belum aman teman-teman, atau belum aman. Sedangkan yang enable secret ini teman-teman sudah aman teman-teman, paling aman lah. Nah teman-teman, untuk enable password ini atau passwordnya yang 123 ini bisa yang ini teman-teman, atau seperti diblokir teman-teman, yaitu teman-teman ketikkan teman ke mode config lebih dahulu, teman-teman ketikkan service password encryption teman-teman. Nah, untuk service password encryption ini bisa, yaitu untuk mengubah enable password ini yang 123 menjadi diblokir seperti ini teman-teman, untuk di enable secret. Teman-teman enter saja, teman-teman exit, teman-teman ke Sovereign. Teman-teman bisa lihat di sini yang enable password itu seperti diblokir teman-teman, seperti yang enable secret. Namun teman-teman, yang enable password ini masih belum aman teman-teman, masih bisa di decrypt teman-teman, atau di crack atau di hack teman-teman. Teman-teman coba atau sini teman-teman ke Google Chrome, cari yang namanya Cisco password decrypt teman-teman. Di sini banyak teman-teman. Teman-teman pilih salah satu. Sini saya akan menggunakan yang ini. Ya teman-teman. Ya. Teman-teman step di sini untuk enable passwordnya yang tadi, submit teman-teman. Teman-teman untuk enable passwordnya kelihatan teman-teman, masih bisa kena hack teman-teman. Untuk sebaiknya teman-teman jika mengkonfigurasi menggunakan enable secret teman-teman. Itu teman-teman untuk password service encryption. 2 hours later, tomorrow. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas password encryption teman-teman. Sekarang kita akan membahas konfigurasi IP address teman-teman pada router. Nah, langsung aja teman-teman delete terlebih dahulu untuk switchnya. Nah, teman-teman di sini masukkan routernya,
switch teman-teman yang ini, dan 2 PC ada blok subnet yang di sini teman-teman, dan PC satu lagi di sini teman-teman. Nah, teman-teman langsung hubungkan. Contoh misal di sini di router switch dan router ke PC teman-teman. Nah teman-teman, untuk router untuk topologi seperti ini teman-teman, pada PC ini, PC 1 dan PC 2, sebentar teman, kita ganti terlebih dahulu. Supaya tidak pusing teman-teman. Nah, untuk topologi seperti ini teman-teman, itu untuk PC 1 dan 2 itu sudah berbeda blok subnet teman-teman, atau network dengan PC 3 teman-teman, karena sudah berbeda blok, sudah berbeda segmen teman-teman. Apa sih segmen itu teman-teman? Segmen itu seperti port-port pada router teman-teman yang FA kemarin. Contoh di sini untuk FA00 itu untuk segmen yang satu, segmen 1 teman-teman, dan FA01 ini untuk segmen 2 teman-teman, yang ini. Itu perumpamaannya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi teman-teman pada IP address pada router, yaitu menggunakan config ini teman-teman yang pipe kemarin, yaitu masukkan IP-nya dan nyalakan port statusnya. Nah, untuk sekarang untuk konfigurasi pada router teman-teman atau pada real device, kita tidak menggunakan yang namanya FA config ini teman-teman. Kita akan menggunakan untuk konfigurasinya yaitu dengan comment teman-teman atau CLI. Nah, langsung aja teman-teman kita Nah, teman-teman harus ingat terlebih dahulu sebelum mengkonfigurasi. Teman-teman harus memasuki terlebih dahulu yang namanya mode global config teman-teman yang kemarin untuk melakukan konfigurasi. Nah, sebelum melakukan konfigurasi teman-teman, kita harus menyiapkan IP-nya terlebih dahulu. Teman-teman, untuk blok subnet yang pertama teman-teman, yang di sini kita menggunakan IP address 10.10.10.0/24 teman-teman ya. Ini untuk blok subnet yang di sini. Nah, untuk blok subnet yang kedua teman-teman, kita menggunakan IP 20.20.20.0/24 teman-teman ya. Sorry. Nah, untuk di sini teman-teman yang EPA ini atau IP gateway teman-teman, kita menggunakan titik 1 teman-teman ya. Untuk FA00 teman-teman. Nah, untuk PC-nya teman-teman, kita menggunakan titik 2 teman-teman, yang berarti 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, untuk PC 2 nya juga sama, menggunakan titik 3, yaitu 10.10.10.3. Untuk yang di sini teman-teman,
IP gateway-nya yang untuk EPA 01 kita menggunakan sama teman-teman, titik 1. Untuk IP gateway yang EPA 001 teman-teman. Nah, untuk versi 3 teman-teman, titik 2 teman-teman, yaitu 20.20.20.2 teman-teman. Teman-teman harus paham ya di sini. Kita melakukan konfigurasi pada router dengan well device. Sebentar teman-teman. Harus paham. Sini. Nah, langsung aja kita melakukan konfigurasi pada router teman-teman. Nah, teman-teman, langsung aja kita masuk pada mode privilege. Nah, pada mode config global teman-teman, kita melakukan konfigurasi nah teman-teman, pertama kita sudah memasuki pada mode privilege, teman-teman, mode config global. Nah teman-teman, untuk melakukan konfigurasinya teman-teman, pada blok subnet teman-teman masuki interface-nya terlebih dahulu teman-teman pada FA0 teman-teman. Di sini teman ketik interface teman-teman, sorry, FA0 teman-teman, FA00 ya. Bentar teman-teman. Setelah ini teman-teman nyalakan terlebih dahulu untuk kabel-kabelnya yang ini. Teman-teman ketikkan no shutdown teman-teman, no shutdown. Udah nyala teman-teman yang bannya untuk 00. Teman-teman di sini exit. Nah teman-teman masuk pada interface FA01 teman-teman, untuk nyalakan shutdown. Udah teman-teman, kita cek ke teman-teman, udah ya, udah nyala semua, udah blok subnet ya, FA0 sama FA1. Nah teman-teman di sini exit. Teman-teman langsung masukkan IP-nya teman-teman, yaitu pada FA00. Teman-teman bisa lihat di sini untuk IP 0-nya. Teman-teman masuk paste 0 dulu. So, nah teman-teman langsung masukkan IP-nya, yaitu IP address 10.10.10.1 teman-teman. Nah teman-teman, untuk di sini kita tidak menggunakan slash teman-teman, yaitu auto prefix. Kita menggunakan yang namanya subnet mask, yaitu 255.255.255.0 teman-teman. Langsung aja teman-teman enter. Nah sudah teman-teman, untuk pada interface FA00 kita sudah masukkan IP-nya. Teman-teman exit. Teman-teman masuk pada interface FA01 untuk melakukan yang sama. FA01 teman-teman. Nah teman-teman masukkan lagi IP-nya, IP address yang 2020 tadi teman-teman. Sebentar, nah, ini 20.20.1 teman-teman.
subnet masknya 255.255.255.0 teman-teman ya. Nah, teman-teman ketika sudah ini semua teman sudah masukkan semuanya pada interface FA01 dan FA01 FA0001, teman-teman di sini bisa lihat untuk IP-nya yang kita sudah konfigurasikan, atau teman-teman exit terlebih dahulu. Exit teman-teman. Nah, teman-teman masuk pada mode privilege dulu untuk melihat IP yang sudah kita konfigurasikan teman-teman, yaitu komennya show IP interface teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk FA00 teman-teman IP address-nya 10.10.10.1, untuk FA01 20.20.20.1 teman-teman. Nah, untuk statusnya teman-teman di sini yang berarti berjalan dengan bagus teman-teman, dan di sini teman-teman yang down di sini berarti tidak berjalan teman-teman. Nah, itu teman-teman kita sudah melakukan konfigurasi IP address pada router teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada PC-nya teman-teman. Langsung aja teman-teman kita konfigurasinya pada konfigurasi IP address pada PC-nya teman-teman. Di sini teman-teman pada blok subnet pertama atau PC 1, teman-teman masukkan IP-nya yang 10.10. Sebentar teman, 10.10.10.2 teman-teman. Untuk subnet masknya 255.255.0 teman-teman. Nah, untuk IP gateway-nya yang tadi teman-teman yang sudah konfigurasi pada router 10.10.10.1 teman-teman. Kembali teman-teman, lakukan pada PC 2 juga ke desktop, IP konfigurasi, masukkan IP-nya teman-teman 10.10.10.3 teman-teman. Nah, untuk subnet terusnya 255.255.0. Nah, untuk gateway-nya tadi 10.10.10.1. Nah, itu untuk blok subnet yang 10.10 teman-teman, atau yang pertama. Selanjutnya kita konfigurasi IP address pada blok subnet yang kedua teman-teman, atau segmen yang kedua. Masukkan teman-teman IP-nya yang 20.20.20.2 teman-teman. IP subnet masknya teman-teman 255.255.0 teman-teman. Sebentar teman-teman. Nah, untuk gateway-nya teman-teman 20.20.20.1 teman-teman. Oke, kembali teman-teman. Nah, teman-teman, semua ini kita sudah konfigurasikan teman-teman. Konfigurasikan IP address. Nah, selanjutnya kita akan mencoba teman-teman mengirim data atau pesan atau paket teman-teman. Ntar blok subnet terlebih dahulu teman-teman, atau segmen yang sama. Sini teman-teman pada PC 1 ke PC 2 successful teman-teman. Nah, coba lagi pada PC 2 ke PC 1 successful juga teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita coba blok subnet yang 10 kirim paket ke segmen yang kedua ini teman-teman, atau yang subnet yang kedua. Kirim paket di misalnya di sini PC 2 ke PC 3. Awal-awal emang file teman-teman gagal. Kita coba lagi teman-teman.
Di sini teman-teman bisa lihat successful juga. Kita juga coba pada PC1 teman-teman, ke PC3 juga successful teman-teman juga. Nah, itu teman-teman untuk IP konfigurasi IP address pada router teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah melakukan mencoba konfigurasi IP address pada router teman-teman. Nah, selanjutnya kita perintah N teman-teman. Sebenarnya di sini perintah N itu sama seperti exit teman-teman. Langsung aja teman ke router misalnya. Nah, di sini kita masuk pada mode privilege teman-teman. Masuk pada langsung aja mode config teman-teman, global config. Kontek teman-teman masuk ke command interface, nol. Nah, teman-teman untuk perintah exit itu teman-teman, misalnya di sini kita tulis exit. Nah, untuk exit itu tidak akan mengeluarkan kita dari mode global config ini teman-teman, namun mengeluarkan kita dari mode teman-teman, dari command interface ini teman-teman, yang ini. Namun tidak dengan modenya teman-teman, atau mode tidak keluar mode dari mode config globalnya teman-teman. Namun untuk perintah ini itu teman-teman, contoh di sini kita interface FA. Nah, untuk perintah N itu teman-teman, kita akan keluar langsung dari mode global config ini teman-teman, akan keluar contohnya seperti ini. Nah, teman-teman langsung bisa lihat di sini teman-teman, kita keluar dari mode global config ini langsung ke mode privilege teman-teman. Nah, itu perbedaannya teman-teman untuk exit dan perintah N. Nah, itu teman-teman untuk perintah N. Nah, oke teman-teman, itu pengenalan dan basic Cisco teman-teman untuk materinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, di video saya. Ciao.